wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Iin Anggraini. Bagaimana nih kabarnya anak solih-solihah? Tentunya masih tetap semangat belajar ya, meskipun kita belajar dari rumah. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia tema 3, subtema 1, materi mengenal letak rumah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Before we start our lesson, let's pray together. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ustazah harap ketika kalian menyaksikan atau melihat video pembelajaran hari ini, kalian yang sungguh-sungguh ya, agar kalian mengerti materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Iin. Ustazah mau bertanya, apakah kalian pernah mendengar kata denah? Atau ada yang sudah tahu apa itu denah? Ya, betul sekali. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, letak jalan, atau arah mata angin. Denah biasanya digunakan seseorang untuk mencari suatu tempat. Jadi, fungsi denah adalah untuk menunjukkan letak kota, jalan, atau suatu tempat. Berikut adalah contoh denah. Dapatkah kalian membaca denah? Mari kita belajar bersama-sama untuk membaca. Perhatikan denah berikut. Deo ingin mengetahui di mana rumah Kenneth. Pertama, kita harus mengetahui di mana letak rumah Kenneth. Itu adalah rumah Kenneth. Jika ada pertanyaan di mana rumah Kenneth, jawabannya adalah nama jalan. Jadi, rumah Kenneth di Jalan Sudirman. Sekarang Deo ingin tahu di samping kanan rumah Asoka adalah. Untuk menentukan samping kanan dan kiri, kita harus memposisikan diri untuk menghadap ke jalan. Contohnya, untuk mencari tahu letak tempat bagian atas, maka harus menghadap ke depan, seperti ini. Jika mencari tahu letak tempat bagian bawah, maka harus menghadap ke jalan, seperti ini. Nah, sekarang kita cari tahu di samping kanan rumah Asoka adalah. Ini adalah rumah Asoka. Kita harus menghadap ke jalan. Sekarang kita akan menentukan mana bagian kanan dan mana bagian kiri. Ingat, tangan kanan itu biasanya kita gunakan untuk makan. Artinya arah kanan menghadap ke sana dan kiri sebaliknya. Jadi, di samping rumah Asoka adalah rumah Alzam. Deo bertanya lagi, di samping kiri rumah Nadine adalah. Ini rumah Nadine. Kita harus menghadap ke jalan. Arah kanan sebelah sini dan arah kiri sebaliknya. Jadi di samping kiri rumah Nadine adalah toko. Lalu di depan rumah Naila adalah ini
rumah Naila. Jika ditanya di depan, maka yang berhadapan rumah Naila adalah rumah sakit. Selanjutnya, tempat di antara masjid dan rumah sakit adalah ini adalah masjid dan ini adalah rumah sakit. Tempat di antara yaitu bangunan yang berada di tengah di antara dua tempat. Jadi jawabannya adalah pos kamling. Tempat di antara masjid dan rumah sakit adalah pos kamling. Wah, anak solih-solihah hebat, bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Sekarang kalian sudah bisa membaca Dena. Jadi jika nanti kita melihat Dena, kita bisa membaca Dena itu. Sekarang kita lihat rumah kita sendiri. Samping kiri dan samping kanan ada rumah siapa ya? Jadi siapa bilang membaca Dena itu sulit? Kalau kita bisa melihat dan membaca Dena itu, kita bisa menerangkan kepada orang lain letak rumah kita atau tempat yang kita mau terangkan. Mudah kan? Alhamdulillah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalian memang anak hebat, anak soleh-solihah. Pesan Ustadzah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ingat, apabila kalian keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sering-sering cuci tangan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera pergi dan kita bisa kembali ke sekolah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.